bagian tengah, ya. Mari kita kembali lagi menyatukan persaudaraan kita untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui pertemuan kita di tempat ini. Mari kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Sebelumnya saya bersyukur bisa ketemu lagi dengan Pak Sulikan, Pak Zahra, Pak Taji, Ibu Solikan, Bu Toko, ya. Puji Tuhan kita semua sehat-sehat, ya. Terus semangat. Usia bukan sesuatu halangan untuk semakin mencintai akan Tuhan. Demikian juga kita semua, mari kita lebih sungguh-sungguh di dalam mengiring akan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita memulai ibadah kita fokuskan segenap pikiran kita, hati jiwa kita, semuanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, sangat baik dan amat baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh bertemu di tempat ini semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Semua yang terjadi seizin-Mu, semua yang terjadi sesuai dengan ketetapan dan rancangan indah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami untuk menyadari semuanya itu ya Tuhan, bahwa kami semakin lagi mengenal akan Engkau semakin dalam dan semakin dalam lagi. Sebab itulah yang Kau kehendaki dan itulah visi misimu yang utama atas setiap kami manusia. Biarlah melalui pertemuan sore hari ini di tempat ini Tuhan, Kau pakai tempat ini menjadi tempat kemuliaan Tuhan, di mana jiwa-jiwa banyak bertobat, jiwa-jiwa mengenal akan Tuhan, jiwa-jiwa semakin mengasihi akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah sore hari ini dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, sebab kami percaya Engkau pasti ada di tempat ini. Bahkan Roh-Mu bekerja di dalam hati dan jiwa kami, untuk kami sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami hamba-hamba-Mu, Bapak Agus sebagai pemain musik, Ibu Wijaya sebagai WL Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu ini menjadi saluran berkat-Mu untuk membawa kami semakin mencintai akan Tuhan, semakin mengasihi akan Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami, timbullah rasa syukur kami yang dalam kepada Tuhan, bahwa semuanya ini rancangan indah-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau beracara atas ibadah sore hari ini. Engkau yang berotoritas atas setiap hati dan jiwa kami. Engkau yang mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserah kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk bersama-sama kita beribadah pada sore hari ini. Apapun keadaan kita saat ini, semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami
kami ada tempat ini hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Ini kami membawa hati sujud menyembah indahnya hadirat-Mu.
setiamu, pengorbananmu bagi kami begitu luar biasa. Karena itu Bapa, kami senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, khususnya untuk sore hari ini kami boleh ada di tempat ini bersama-sama. Satu kerinduan kami Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mau memberikan penyembahan yang terbaik dari kami hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk membuka ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mengasihi Anda semua karena kasih Tuhan. Amin. Siap memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ucapkan dalam nama Yesus, dalam doa, dalam segala ucapan. Amin. Hanya Yesus, hanya nama Yesus memiliki kuasa. Mari kita sama-sama pujikan dalam nama Yesus. Lagu lama tapi benar-benar lagu yang membuat kita punya semangat, punya energi. Amin. Mari. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada Tuhan
minggu. Maka lek nyanyi lagu ini mesti goyang-goyang, mesti gerak-gerak, jalan-jalan, ada kemenangan. Amin. Ayo sekarang hari ini kita anggap diri kita sekolah minggu aja wis, biar nyanyinya enak. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Silakan jemaat untuk kembali duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kau bersama dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau berkata dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan dengan ingat, kau berfirman. Haleluya Yesus. Dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Bersabdalah yang kita hidup, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita pujikan dengan lembut. Kau berfirman dan sembuhkan Tuhan. Apapun keadaan saudara saat ini, mungkin saat ini sedang sakit, mungkin saat ini sedang ada masalah persoalan, biarlah firman Tuhan sendiri yang menjamahkan. Mari sama-sama katakan dengan lembut. Haleluya Yesus. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu.
haleluya. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada bersama-sama kami. Bahkan Engkau di hati kami, Engkau di hidup kami. Kami boleh memuji menyembah-Mu sebagai rasa syukur. Terima kasih kami kepadamu Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi kami, Engkau sangat mencintai kami. Terima kasih Tuhan, kami ada sampai saat ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini, semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Tuhan Yesus, bawalah kami lebih dan lebih dalam lagi mengenal akan Engkau Tuhan, melalui kebenaran firman yang akan kami dengar saat ini Tuhan. Bukan hamba-Mu yang berbicara, tetapi Engkau yang berbicara. Engkau pakai mulut lidah bibir hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat buat kami semuanya, termasuk hamba-Mu yang bicara. Tuhan Yesus, berbicara Engkau, kami siap mendengarkan dan kami siap menerima firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sebelumnya saya mempersilakan Ibu Yulia untuk ada kesaksian. Ya. Shalom semuanya. Selamat sore, selamat petang. Ya, ada wajah-wajah yang saya belum pernah lihat. Jadi saya mengucap syukur, terima kasih untuk kedatangannya. Ya, kerinduan hati saya ya, makan boleh ya punya kerinduan. Saya punya kerinduan hati tempat ini untuk wadah bagi orang-orang yang ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi tidak terbatas hanya untuk kalangan sendiri, tapi boleh kalau terutama yang anak muda, saya lihat ada satu anak muda ya, boleh teman-temannya diajak ke sini. Oh cucu. Ya, saya punya pengalaman ya membimbing anak muda ketika saya ada di Kota Kudus. Ada 25 anak muda ya, yaitu dari Medan, karena di Kudus itu kan tempat industri. Jadi banyak pendatang-pendatang anak-anak bekerja yang di sana. Jadi dari Medan ya juga ada, terus dari Bandung, dari beberapa daerah yang ada di Pulau Jawa juga ada. Jadi saya memboi apa namanya itu menjadi ibu bagi mereka. Ketika mereka jauh dari orang tua mereka, ya bimbingan rohaninya kepada kami. Jadi di rumah saya itu ada 24 anak ya. Sampai mau dipisah ya kan, karena sudah terlalu penuh di rumah saya. Dipisah mereka tidak mau, dijadikan 2 lah paling enggak. Tapi akhirnya yang satu tetap di saya, yang separuh tidak karuan. Jadi ada satu keterikatan ya. Jadi satu dengan yang lain itu seperti kalau orang tua dipisahkan sama anaknya itu tidak bisa. Jadi sampai mereka menikah, sampai mereka punya anak, yang dari teman-teman ini yang sesama komsel ya, persekutuan sama saya itu. Jadi kan ada yang dari Jarum, ada yang Politron gitu ya. Ya sesama Jarum ketemu jodohnya di rumah saya. Ya ada beberapa pasang yang sampai hari ini kalau manggil saya kan mami ya. Jadi kalau saya ketemu di Kudus ya, saya sudah punya cucu-cucu gitu, kecil-kecilan aja di sekolah ini. Jadi saya kerinduan hati saya, konsep di pikiran saya itu tempat ini tuh saling akrab gitu ya, saling seperti bukan senior junior ya, tapi saling satu keluarga. Karena yang saya lihat di sini banyak yang sudah senior. Jadi karena saya terbiasa dengan anak-anak muda ya. Jadi welcome buat yang anak-anak muda ya. Coba kalau teman-temannya yang mungkin nggak ada acara, daripada di luar nggak ada kegiatan. Jadi saya harapkan di sini bisa kumpul. Di tempat ini juga ini ada anak-anak, 2 gadis, anak-anak muda juga semangat ya. Meskipun
di jauh ya dari Malang. Tapi saya menghargai, menghormati juga kedatangan ibu-ibu yang juga dari Karangploso ya, dari Batu Das kita. Nah, kerinduan hati saya bahwa di tempat ini adalah wadah untuk siapapun yang merindukan persekutuan di Kota Batu ini. Makanya saya bilang ke Pak Sianto sama Bu, saya punya kerinduan, boleh kok saya punya kerinduan, supaya tempat itu wadah buat yang di Kota Batu yang belum punya tempat gitu ya. Kalau di Malang sudah ada di Panti Suroso, kalau di tempat ini di tempat saya, itu maksud saya. Jadi saya bersyukur, saya tadi menceritakan tentang anak-anak asuhan saya, maksudnya yang ada di Kota Kudus ya. Kami saling akrab, saling merindukan. Mereka mau keluar kota pun juga pamitan gitu ya. Jadi sampai seperti itu. Saya punya kerinduan juga yang di Batu juga, kalau misalnya kita punya pergumulan ya, yuk kita berdoa untuk satu pokok doa misalnya untuk Kota Batu. Kita nggak tahu di 2025 ini akan terjadi apa. Yuk kita doa, misalnya kita sepakat berdoa di tempat ini yuk. Kalau misalnya itu mendesak bisa saja harinya beda. Kita kumpul, ya oke lah 5-10 orang kumpul yang bisa untuk berdoa di Kota Batu. Itu kerinduan hati saya. Karena saya yakin bahwa Tuhan membawa saya dari Kota Kudus ke Kota Batu ini adalah untuk satu tujuan. Ya, jadi supaya ini destiny yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan saya tercapai. Nah, saya juga mengucap syukur kalau ada tempat ini karena Tuhan ya. Saya juga berharap kita semua saling akrab, tidak kaku begitu ya, saling mengenal satu dengan yang lain ya. Meskipun jiwa-jiwa baru supaya mereka juga dapat melihat bahwa kita itu guyup gitu ya, kalau orang sana itu guyup. Jadi begitu Ibu ya. Tempat ini untuk sementara waktu 1 bulan 2 kali, yaitu di minggu pertama dan minggu ketiga. Jamnya jam 5 sore. Jadi untuk selanjutnya ialah yang di Batu dan sekitarnya juga membawa teman-temannya untuk menginformasikan ada persekutuan di tempat. Begitu ya, Bu. Terima kasih sekali lagi. Ini sambutan saya juga kesaksian saya. Dan saya berkata. Begitu saksi, ya. Halo. Saya mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan. Kalau sore hari ini kita boleh bertemu kembali, semua di tempat ini dalam keadaan baik. Ini semua oleh kasih kemurahan Tuhan. Saudaraku, saya habis sakit 2 minggu. Sakit saya ini di istilah bolong hati ini suwakit rasanya, tidak betah ya. Dan rasanya perut ini besar gitu. Jadi untuk bernapasnya juga berat. Tapi pada waktu itu sakitnya mendadak di Malang. Terus saya mengajak ke dokter, ke LKZ, ke Lavalet. Malamnya ke Lavalet, paginya saya ke LKZ. Ternyata dokter mengatakan ini harus cek jantungnya. Terus saya dicek jantung malam itu, ternyata hasilnya bagus, jantungnya bagus, tidak ada sakit. Tapi badannya rasa perutnya besar dan rasanya tidak enak itu. Terus akhirnya saya besok paginya pulang ke Malang, mau ke Surabaya, karena saya diberhentikan sama jemaat
disuruh bermalam di rumahnya. Saya pikir saya sakit, Pak Sianto pun juga kurang sehat, kakinya sakit, jadi saya mau bermalam. Akhirnya besoknya saya pulang ke Surabaya, saya ke dokter lagi di Kanser Surabaya, dan juga ditambah tusuk jarum di Surabaya. Akhirnya ternyata tidak apa-apa, obatnya pun dikasih, diminum, tidak ada reaksinya. Tapi saya tetap berdoa sama Tuhan supaya Tuhan campur tangan. Bapak Ibu, akhirnya saya di dalam sakit itu saya punya jemaat itu datang kepada saya, tengok, tante saya kenapa sakit, emahnya tidak enak, terus sudah jangan minum obat apa-apa, saya kasih obat nanti sembuh langsung, amin, saya katakan. Namanya Leli. Terus akhirnya saya bilang, tante sudah minum obat hari ini mau minum obat, jangan minum dulu, saya pulang dulu, nanti kembali lagi, baru saya kasih obat itu nanti minuman. Akhirnya dia kembali, ternyata saya dibawakan kurma. Ini tante dimakan 2-3 biji, nanti tante sembuh. Terus akhirnya saya nurut, saya makan 3 biji, akhirnya sungguh mujizat terjadi. Bapak Ibu, akhirnya di dalam sakit saya ini, saya berdoa terus sama Tuhan. Hari Rabu yang lalu itu saya ke GSCS Surabaya. Saya ikut perjamuan suci, saya dikasih perjamuan yang ada tulisannya ayat firman Tuhan. Ternyata saya dapat ayat itu Matius 8 ayat 7. Coba tolong siapa yang sudah dapat. Matius 8 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Amin. Saya tunjukkan suami saya, Pak, aku dapat ayat ini. Amin katanya. Tuhan yang menyembuhkan. Jadi setelah saya dikasih kurma itu, ternyata saya disembuhkan Tuhan, diteguhkan sekali lagi lewat firman Tuhan bahwa Tuhan datang dan menyembuhkannya. Semua ini karena Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan sudah menyembuhkan saya. Saya tetap percaya bahwa semuanya ini sarana, tapi yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih dalam kesaksian ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Saya sedikit menjelaskan tentang kesaksian ini tadi, tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa Bu Wedo ini kan sakit lama, kurang lebih 2 minggu. Kasih obat ini nggak sembuh, obat itu nggak sembuh, ke dokter nggak sembuh, sampai tes jarum nggak ada hasilnya, tapi masih sakit aja. Kemudian ya inilah caranya Tuhan. Suatu saat kita datang ke gereja dan kita terima perjamuan kudus, tulisannya yaitu Matius 8 ayat yang 7. Aku akan datang menyembuhkan. Bingung ya. Terima firman ini, ya wis diimani aja. Gak taunya besoknya ya
Besoknya Tuhan kirim jemaat kita, jemaat lama nggak pernah datang, ya. Terus dia tidak tiba-tiba datang, tanya, Febo katanya sakit, mungkin. Ya itu tadi ngomong, cuy jangan minum obat, sebentar tak minum obat, nggak tahu nih kurma, ya. Kurma ini dimakan 2-3 biji aja, pasti sembuh. Akhirnya sembuh, bukan obat, ya. Bukan obat yang menyembuhkan, tetapi firman Tuhan yang hidup ini. Tuhan mengirimkan malaikatnya melalui ya ke malaikat ya, lewat manusia, lewat seseorang yang lama gak datang, hari itu datang. Berarti Bapak Ibu, firman itu hidup. Firman Tuhan itu hidup. Kalau kita andai kata nggak percaya firman itu, mungkin nggak ada kesembuhan. Tetapi karena ya ini tadi, kenapa Tuhan tuliskan hal ini kepada Febe? Berarti itu kan kehendak Tuhan. Apa melalui firman ini? Dan Tuhan mengirimkan, bukan Tuhan sendiri yang datang. Ya, bukan Tuhan sendiri yang datang, tetapi Tuhan mengirimkan seseorang. Nah, inilah cara Tuhan, bahwa firman yang kita imani itu adalah firman yang hidup. Ya, mari Bapak Ibu, melalui kebenaran kesaksian ini kita hargai bahwa firman itu ada kuasanya. Firman itu hidup, ya. Istilahnya jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan kebenaran firman. Dan ini buktinya, salah satu bukti bahwa firman itu hidup. Kelihatannya hanya tulisannya, tapi faktanya sembuh karena tulisan ini. Nah, tulisan ini apa? Tulisan itu kan firman. Dan firman itu apa? Firman itu Allah. Firman itu Tuhan. Sehingga Tuhan mengirimkan seseorang. Ya, itulah caranya Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita belajar untuk lebih dalam mengenal kebenaran firman. Ya, bahwa firman itu hidup dan firman itu ada kuasanya. Amin. Ya. Sore hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan jangan kamu khawatir. Ya. Setiap manusia pasti khawatir kan? Pasti takut kan? Besok mau apa? Sedangkan keadaan ekonomi Indonesia seperti ini, berita-berita yang menakutkan ya di tahun 25 ya. Beritanya seperti itu, belum lagi gempa megatrust apa ya. Bapak Ibu, itu adalah pola pikir manusia yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga mereka merasa takut, khawatir, banyak hal yang dipikirkan. Kembali lagi, kalau kita pahami kebenaran firman, yaitu tadi, contohnya, aku akan datang menyembuhkan. Kalau kita imani, obat ternyata tidak ada kekuatannya, dokter ternyata tidak ada kekuatannya, tetapi firman Tuhan mempunyai kekuatan yang nyata. Terbukti Ibu Febo sembuh. Nah, bagaimana supaya kita tidak khawatir? Mari malam hari ini kita sama-sama belajar. Percayalah, firman yang kita baca di dalam Alkitab adalah Allah sendiri dan Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Ya. Silakan dibacakan. Yohanes 1 ayat 1. Ya. Yohanes 1 ayat 1. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu adalah Allah. Oleh karena itu ya,
kita orang percaya, ya, jangan ragu-ragu lagi bahwa firman itu adalah Allah. Dan terbukti secara fakta melalui karyanya Allah yang menjadi manusia, mewujudkan diri menjadi manusia, Tuhan Yesus Kristus. Nah, dialah jalan kebenaran dan hidup yang membawa kita kepada keselamatan, ya. Nah, kalau kita mengikuti jejaknya, kita mengikuti apa yang dia kerjakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, semuanya berdasarkan firman. Dan firman itulah firman yang hidup. Dialah firman yang hidup. Kalau kita melakukan firman, kembali lagi saya ulang-ulang hal ini. Kalau kita melakukan firman, berarti kita menghidupkan firman di dalam hidup kita. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kita menghidupkan, melakukan firman itu, berarti kita punya pengalaman dengan Allah. Ya kan? Punya pengalaman dengan Allah. Selama kita tidak mau melakukan firman, sampai kapanpun kita tidak akan mengenal Allah. Walaupun kita bisa menyebut namanya Tuhan Yesus Kristus, terus disembah-sembah, tapi tidak melakukan firman, tidak ada pengenalan dengan Allah. Karena Allah adalah firman. Kalau kita tidak mau melakukan, sampai kapan kita mau mengenal Allah? Iya kan? Mengenal Allah bukan hanya di mulut saja, tetapi di hati. Karena dari hatilah, ya, Roh Allah bekerja di dalam jiwa kita, raga kita, untuk melakukan firman. Nah, selama firman itu tidak kita terima di dalam hati, tidak kita rasakan firman itu, tidak ada artinya kita ke gereja. Tidak ada artinya kita mendengarkan firman berulang-ulang tanpa kita rasakan. Tidak ada artinya. Sayang waktu kita, sia-sia waktu kita. Tetapi kalau kita mau melakukan firman, otomatis kita punya pengalaman dengan firman itu. Kita punya pengalaman dengan Allah, dan Allah itu di dalam kita. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu di dalam aku, kamu di dalam aku, berarti kalimat ini apa? Ada pengenalan antara aku dan Tuhan, aku dan Allah, melalui firman yang kita lakukan. Sehingga kita menyatu dengan firman itu, kita menyatu dengan Allah itu. Ya, ada pengenalan dan dikenal. Jadi ada hubungan timbal balik. Sudah tidak ada jarak lagi antara kita dengan Allah. Karena apa? Allah ada di dalam kita. Kita hidupi, dan firman itu hidup. Hidup di dalam kita. Kita merasakan hadirat Allah itu sewaktu-waktu, 24 jam non-stop, selama-lamanya. Karena apa? Karena pengalaman dengan Allah itu tadi sendiri. Amin Bapak Ibu. Nah, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Inilah artinya ada kenal dan dikenal. Ada hubungan timbal balik. Ada hubungan interaksi kita dengan Allah. Kenapa? Sudah menyatu. Menyatunya karena apa? Kembali lagi, karena kita terbiasa melakukan firman. Sehingga firman itu membentuk mental karakter kita menjadi karakter kebenaran firman. Contohnya seperti prajurit, ya, kenapa harus latihan tiap hari, harus push up, harus lari-lari bersama timnya, ya, untuk apa? Membentuk mental prajurit. Dan mental ini terbentuk dari fisiknya. Amin. Nah, kalau fisik kita sudah terbiasa melakukan firman, maka mental kita pun menjadi mental firman. Nah, disitulah Allah tinggal di dalam mental kita.
Mental kita bukan mental manusia lagi, tapi mentalnya Allah. Amin. Yaitu Roh Kudus, rohnya Allah itu pun tinggal di dalam hati kita, menghidupi hidup kita, sehingga hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Masa kita nggak paham dengan Roh Kudus? Kita tahu sebenarnya orang percaya sudah ada Roh Allah di dalam kita, sudah diberikan Roh Allah itu kepada kita. Apalagi orang Kristen yang percaya, yang sudah bertobat dan dibaptis. Semua kan sudah dibaptis ya. Nah, percayalah itu Roh Allah itu tinggal di dalam kita sebagai meterai, sebagai janji, sebagai sumpahnya Allah kepada manusia, supaya manusia itu tinggal Roh Allah itu. Nah, kalau Roh Allah itu tinggal, otomatis hidup kita itu dipimpin dalam kebenaran, kebaikan, yang mulia, yang baik, yang benar, yang sedap didengar. Filipi 4 ayat 7 8. Semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, semua yang kita pikirkan, otomatis yang dilihat siapa? Yang dilihat siapa? Tuhan. Dari kita, apapun yang kita lakukan, kita selalu melihat Tuhan, takut sama Tuhan. Itulah mental kita, mental rohani kita, mental firman, mental kebenaran itu tadi. Karena apa? Terbentuknya dari fisik kita yang terbiasa melakukan firman, sehingga kita punya pondasi. Pondasi itu bukan di atas, tapi di dalam kita. Sehingga ajaran apapun, keadaan apapun dunia, apapun yang akan terjadi, tidak ada khawatir. Betul apa enggak? Karena yang punya dunia, yang punya kiamat, yang punya gempa, yang punya ekonomi, yang punya dunia, semuanya ini siapa? Tuhan. Semuanya dalam kuasanya Tuhan. Kalau Tuhan di dalam kita, apa yang kita takutkan? Nah, apa yang kita khawatirkan? Gak ada. Walaupun keadaan kita seperti ini, karena ada Roh Allah itu yang tinggal. Itu arti kekristenan kita. Semua yang terjadi tetap harus terjadi. Gempa, megatrust, apapun, ekonomi, gak usah khawatir Bapak. Semua terjadi dan tetap harus terjadi. Tidak bisa tidak. Dan kita pun mengalami sesuatu di dalam kehidupan kita, tetap harus terjadi. Sebab apa? Itulah rancangan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Lukisan Tuhan yang indah itu sudah terlukis. Kalau kita mau taat. Kalau kita nggak taat, nggak jadi lukisan. Tuhan nggak senang akhirnya gelo. Aku melukis, tapi kuasnya ini loh gak nurut sama tanganku, minta lepas terus, mau aku pegang gak mau, dia minta lepas sendiri. Ya itu tadi, akhirnya gak jadi lukisan, karena kuasnya ini jatuh. Dimana roti dan anggur ini adalah dagingnya Tuhan dan darahnya Tuhan. Itu pun janji Tuhan, permintaan Tuhan, permohonan Tuhan yang paling dalam di dalam hatinya kepada kita orang-orang yang percaya. Itu berasal dari perkataannya dia sendiri, bukan perkataannya murid-muridnya atau siapapun. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman menghidupi hidup kami, supaya kami menjadi mental karakter firman di dalam hidup kami. Disitulah Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, terima kasih Tuhan.
Tiba waktunya kami menerima perjamuan kudus. Tuhan Yesus, terlebih ampunilah segala dosa, kesalahan, kelemahan, kekurangan kami Tuhan. Suci kuduskan bait-Mu ini Tuhan, agar kami boleh layak menerima tubuh dan darah-Mu di dalam kehidupan kami, untuk kami menjadi anak-anaknya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu Bapak Wijaya di dalam melayani perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan senantiasa campur tangan di dalam kehidupannya Tuhan, bentuk dia menjadi karakter anak Allah. Terima kasih Tuhan, layakkan kami di dalam menerima perjamuan kudus sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan Pak Wijaya. Salibnya, salibnya sambil dibagikan saya membacakan firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Ketahuilah, daging dan darah Yesus tercurah itu pada saat dia masih hidup. Dia merasakan daging itu terlepas dari tubuhnya dan darah itu tercurah dari tubuhnya. Berarti daging itu adalah daging hidup yang kita makan, dan darah itu adalah darah hidup yang kita makan. Oleh karena itu, percayalah, roti ini adalah roti hidup, dan cawan ini adalah cawan hidup. Barang siapa yang makan dan minum akan hidup selama-lamanya. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita sebagai rasa hormat kita kepada tubuh Yesus. Haleluya. Bapa, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakan roti ini tubuh Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita sebagai rasa hormat kita kepada darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakan cawan ini darah Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oleh karena kebenaran firman-Mu Tuhan, kami sadar dan ini kami boleh menjadi satu dengan Tuhan, di mana jiwa dan raga kami di dalam pimpinan otoritas Roh Kudus, sehingga hidup kami di dalam kebenaran firman, dan bentuklah kami menjadi anak-anak Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat karya salib-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi setiap kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar sadar dan kami benar-benar bertobat. Kami lebih lagi berhati-hati di dalam kami berkata-kata, di dalam kami berpikir, dan apapun kami, kiranya Roh Kudus-Mu yang hidup di dalam hidup kami, dalam pimpinan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikanlah hidup kami berkenan kepada-Mu, dan jadikanlah kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Di nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa atas segala kebaikan-Mu yang selalu baru bagi kami setiap hari Bapa. Di pertengahan ibadah kami saat ini Bapa, kami akan memberikan bagian apa yang kami miliki untuk memperluas pekerjaan-Mu di depan ini. Kami siap untuk memberi dengan penuh sukacita karena kami mengasihi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berarti obat
kasih buat persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Saya percaya semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, melalui pertemuan kita yang sederhana ini, saya percaya Tuhan ada, Tuhan hadir di tempat ini. Karena Tuhan tidak melihat kehebatan kita, ya, tetapi Tuhan melihat kesederhanaan kita. Itulah yang Tuhan mau. Kalau kita memaksakan diri dengan hal-hal yang mewah-mewah, itu kemungkinan, ya, Tuhan juga bertanya-tanya, apakah benar? Apakah sungguh-sungguh? Tetapi kalau kita dengan kesederhanaan kita lebih sungguh-sungguh fokus sehingga tidak terpaksa kita beribadah, tidak terpaksa kita melayani Tuhan. Amin. Karena dari hati yang bersih tidak ada keterpaksaan. Ya, mari kita dalami benar-benar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Terima kasih Bapak, Kau sangat baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua yang hadir malam hari ini Tuhan, tidak terkecuali satupun. Semuanya diberkati Tuhan, semuanya mendapatkan urapan yang baru dari Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap kami anak-anak yang hadir malam hari ini. Tuhan, Engkau mengetahui setiap pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi anak-anak-Mu yang saat ini hadir. Tuhan, mereka memberikan sedikit banyak apa yang mereka berikan untuk dipersembahkan untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau melihat setiap hati-hati mereka dan Kau memperhitungkan semuanya itu, sebab menabur pasti menuai. Itulah janji kebenaran firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya persembahan ini boleh menjadi kemuliaan Tuhan untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan dimanapun kami di dalam pelayanan kami, biarlah kuasa Tuhan, Roh Kudus yang memimpin kami, supaya kami tetap taat, setia, dan hormat kepada Tuhan, sebab semuanya transparan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Untuk pertemuan berikutnya, tanggal 20 Mei kita bertemu di tempat ini lagi. Bapak Ibu, silakan untuk barangkali ada tetangga, ada saudara, ada siapapun, bawa jiwa ke tempat ini. Ya, mari kita sama-sama lebih dalam lagi mengenal akan Tuhan, sebab Allah datang ke dunia supaya manusia mengenal Allah. Melalui apa? Mewujudkan diri menjadi manusia yang hidup. Tujuannya itu kenapa abad-abad Tuhan turun ke dunia, supaya manusia mengenal. Nah, inilah kesempatan kita. Kekristenan adalah mengenal Allah. Itulah dasar dari kekristenan kita. Dasar dari visi misinya Allah. Itu pun visi misi kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita semua sama-sama. Bukan saya gembala, bukan saya pendeta. Kita semua hamba Tuhan. Bawa jiwa buat Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Pelayanan bukan di atas mimbar, bukan sebagai musik atau BL atau apa, tidak. Pelayanan itu mencari jiwa buat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan doa syafaat kepada hambanya Ibu Lydia. Mari kita berdiri sekali lagi, kita satukan hati, berdoa berkasih. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami hadapkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa sampai 2025 ini kami meyakini dan kami bersyukur sebab Tuhan tetap menyertai bangsa kami. Kami percaya ada perlindungan ilahi atas negeri kami tercipta. Tuhan, setiap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, keputusan-keputusan yang diambil, semua karena hikmat yang daripada Tuhan. Kau berganti memakai pemerintahan dari lini atas
sampai ke lini yang paling bawah. Jauhkan dari segala hal yang jahat, jauhkan dari segala hal yang merugikan masyarakat. Tapi biarlah Tuhan Indonesia Kau bawa untuk tinggi untuk dapat mengatasi segala permasalahan di dunia ini. Kami percaya Tuhan pemerintah yang ada dipenuhi dengan hikmat yang dari surga, sehingga kami masyarakat boleh dapat merasakan dampak dari pemerintahan yang sekarang. Kami juga berdoa untuk pulau-pulau ya Tuhan yang ada di Indonesia, dari Sumatera, dari Kalimantan, Jawa, juga Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati Sulawesi, Kau juga memberkati juga Tuhan Papua, Kau juga memberkati Maluku dan seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Suku-suku di pedalaman juga Tuhan perhatikan. Kami percaya Tuhan kekristenan di Indonesia akan semakin bertumbuh dengan pesat, semua karena anugerah jiwa-jiwa dimenangkan dan banyak orang-orang yang mencari Tuhan di hari-hari ini. Biarlah Tuhan kami dapat menemukan mereka dan membawa mereka kepadamu. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan, berikan kepada Indonesia ini keamanan, sehingga Tuhan kami boleh merasakan kasih Tuhan. Kami yang minoritas ini boleh menjadi yang mayoritas dalam hidup. Oleh karena Tuhan yang mengerjakannya dalam hidup setiap kami berpotensi untuk memenangkan jiwa-jiwa dimanapun kami berada, apapun keadaan kami. Kau tetap pakai kami. Untuk itu kami mengucap syukur dan memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Hari-hari ini diperkuat iman percayanya kepada Tuhan. Malaikat penjaga, malaikat pelindung menjaga, melindungi setiap kami, sehingga iman percaya kami berdampak bagi sekitar kami dan tidak membawa kami pada hal-hal yang buruk, tetapi kami boleh berkuat, saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Juga kami berdoa untuk persekutuan yang semacam ini yang ada di Kota Malang Raya. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, sehingga ada benih-benih ilahi yang akan bertumbuh, berakar dan berbuah-buah, sehingga mendatangkan kebaikan, membawa dampak bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Marilah Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Bapa, berkat rahmat Roh Kudus yang dari surga. Diberkati hidupmu, diberkati masa depanmu, diberkati keluarga rumah tanggamu, anak-anakmu diberkati Tuhan, cucu menantu diberkati Tuhan, dan kesehatan tubuhmu diberkati Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit, lebih sehat, panjang umur, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati, percaya dan katakan amin.